sais bien souvent. Ils ont... Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film berjudul Alice yang dirilis tahun 2020. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang perempuan yang ditinggalkan serta dicampakkan dengan suaminya karena suaminya lebih memilih apa tembem wanita lain. Namun di sisi lain perempuan ini sudah mempunyai anak. Ya jadi mama-mama gurih gitu lur. Nah biar tahu cerita lengkapnya, yuk langsung aja kita intip alur filmnya lur. Check it out. Di awal film, hidup Alice terasa sangat sempurna. Tinggal di sebuah apartemen dan mempunyai suami idaman para wanita. Pokoknya ganteng banget gitu lur. Dan dia juga dianugerahi seorang anak wanita yang bernama Jules. Akan tetapi semua itu berubah hari itu juga. Saat Alice membeli obat untuk anaknya, kartu kredit suaminya error dan tidak bisa melakukan pembayaran. Namun saat dia menelpon suaminya si Franco, HP-nya nggak aktif dan tidak bisa dihubungi. Singkat cerita, keesokan harinya Alice pun datang ke pihak jasa apartemen. Dan ternyata suaminya sudah menunggak selama 1 tahun. Di mana rumah Alice sekarang sudah dalam tahap penyitaan oleh pihak bank. Sontak Alice pun mulai kaget dan dia mulai menelpon Franco yang lagi-lagi tidak bisa dihubungi. Dasar. Alice merasa sedih bercampur marah karena merasa dikhianati tiba-tiba menghilang meninggalkannya beserta anaknya. Lalu Alice pun mencoba mencari dan membuka dokumen-dokumen suaminya itu. Tapi bahkan komputer yang ada di rumahnya itu dipasangkan password jadi Alice tidak bisa membukanya sama sekali. Beberapa waktu kemudian setelah percobaan ratusan kali alhasil Alice bisa membuka komputer suaminya itu. Di sana dia menemukan sebuah nomor misterius. Lalu Alice pun segera menghubungi nomor tersebut. Dan tak disangka nomor tersebut menuju ke alamat esek-esek. Ya yang artinya selama ini si Franco doyan dong bermain 4646 di belakang Alice. Tak sampai di situ saja, bukannya gaji suaminya itu dipakai untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan anaknya, dia malah memakai semua uangnya untuk menyewa gadis penghibur. Ya, waduh. Kemudian Alice pun pergi mencari suaminya itu ke tempat esek-esek itu. Bukannya menemukan si Franco, dia malah diajak untuk menjadi pemain esek-esek juga. Dalam hati sebenarnya Alice ingin sekali menolak tawaran itu. Namun di sisi lain dia hanya diberikan waktu 2 minggu untuk melunasi cicilan rumahnya. Atau mereka akan segera diusir dari rumah tersebut. Ketika sudah pasrah, Alice menelpon ibunya yang sedang merawat ayahnya yang sedang sakit. Lalu ia pun curhat ke ibunya. Tapi ibunya malah balik marah karena berpendapat bahwa kalau Alice kurang memberikan servis ke Franco. Maka dari itu dia memilih untuk menyewa wanita esek-esek. Mantap juga nih pemikiran ibunya Alice. Singkat cerita, karena sudah mentok banget nih, akhirnya Alice menerima tawaran untuk menjadi pemain esek-esek. Lalu kemudian dia pun ditraining oleh seniornya yang bernama Vera. Beberapa hari kemudian setelah selesai belajar, ia pun mendapatkan customer pertamanya. Lalu dia pun datang ke sebuah hotel, tapi sebelum itu dia harus sudah menerima uangnya dulu. Ya seperti kata pepatah, ada uang ada barang. Nah setelah uangnya diterima, Alice pun masuk ke kamar mandi dan keluar dengan pakaian tempurnya. Ya bisa dibayangin kan lur gimana? Singkat cerita Alice yang tidak mempunyai banyak pilihan terus menjalani kehidupan barunya sekarang sebagai seorang player. Dia pun lanjut menyervis pria hidung belang lainnya hanya demi uang. Seminggu setelah Alice sudah semakin yakin dan percaya diri dengan pekerjaan barunya itu, akhirnya dia pun berhasil membayar sedikit demi sedikit tagihan rumahnya ke bank. Tapi saat Alice perlahan sudah mulai melupakan si Franco, tiba-tiba dia nongol kembali ke rumahnya. Di sini si Franco mengaku salah dan dia datang untuk meminta maaf dan ingin kembali ke Alice. Ya, namun tidak semudah itu. Lalu dia pun disuruh keluar oleh Alice. Setelah selesai berurusan dengan si Franco, tiba-tiba tengah malamnya Vera menelpon kalau dia punya customer baru dan dia harus bekerja. Kemudian si Alice bergegas pergi untuk menitipkan anaknya ke rumah temannya. Tapi temannya pastinya menolak dong karena kebingungan. Si Alice mau ngapain titipin anaknya tengah malam begini? Akhirnya Alice pun menghubungi Vera dan Vera mengatakan sebaiknya Alice mencari penghasilan tambahan supaya bisa menyewa pengasuh anak. Di sisi lain, pihak bank terus menagih Alice untuk segera melunasi tunggakan rumahnya. Pihak bank pun melakukan ancaman pengangsuran paksa jika Alice tidak segera melunasi hutangnya. Alhasil si Alice pergi ke bank dan di sana dia memohon-mohon agar diberikan waktu sedikit lagi. Akhirnya pihak bank memberikan waktu 3 hari ke Alice. Dia pun memutar otak untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam 3 hari.
Di saat Alice lagi kacau banget nih, si Franco datang lagi ke apartemennya nih Lur. Kebetulan banget nih si Franco bisa ngejagain bentar anaknya. Alice pun kembali bekerja. Tengah malam si Alice pulang dan si Franco sudah siap untuk berbincang dengannya. Mereka pun melanjutkan masalah yang mereka alami. Franco mengakui kalau dia memang addicted dan doyan banget berpatnam-patnam dengan wanita itu. Dan saat si Alice baru mau marah, teleponnya tiba-tiba berdering. Ça me demande beaucoup d'efforts. Attends, qui? Alice, Alice. Ya sudah bisa ditebak itu adalah panggilan kerjanya. Akhirnya si Alice pun harus segera pergi dan berpakaian seksoy dan meninggalkan si Franco. Nah di sini si Franco mulai penasaran dengan pekerjaan Alice. Keesokan paginya Franco menawarkan dirinya untuk menjaga anaknya. Alice pun menyetujui tawaran itu. Ia hitung-hitung bisa mengirit pengeluaran dan bisa mendekatkan kembali si Franco dengan anaknya. Dan si Alice juga bisa fokus untuk ngeservis laki-laki hidung belangnya. Singkat cerita, si Franco tidak menyerah dan terus meminta maaf hingga berlutut di depan Alice. Namun Alice yang sudah sangat sakit hati tidak membuka pintu maafnya sedikit pun ke Franco. Nah Vera lah yang menjadi teman satu-satunya di saat dia lagi pusing memikirkan masalah-masalahnya. Di lain sisi penasaran Franco sudah tidak bisa dia bendung lagi. Akhirnya dia membongkar semua barang-barang Alice demi untuk mengetahui apa yang sebenarnya Alice kerjakan. Sampai pada suatu titik dia menemukan HP Alice dan menemukan nomor Vera di sana. Pas dihubungi nomor itu si wajah Franco tampak kaget. Lalu Franco pun meminta Alice untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia merasa sekarang merupakan waktu yang belum terlambat. Nah alhasil ketika Alice mau pergi si Franco ini terus menghalanginya. Franco memang tahu dirinya bukan orang baik, tapi dia juga tak ingin istrinya menjadi seperti dirinya. Dan ujung-ujungnya mereka rebutan hak asuh anak. Kemudian Alice bercerita ke salah satu customernya yang pengacara. Menurutnya dari sisi hukum, Alice lah yang akan disalahkan. Karena mau bagaimanapun si Franco tetaplah suaminya sekarang. Nah di sini Alice makin tampak runyam karena awalnya kan yang buat masalah si Franco. Lah kok endingnya malah dia yang kena getahnya? Lanjut, si pengacara ini meminta Alice untuk membuat salinan transfer si Franco ke wanita itu. Pas sampai di rumah Alice langsung membuka komputer dan mengecek semua bukti transferan suaminya ke wanita-wanita itu. Dan di sana ada sebuah nomor, nah pas dia telepon ternyata nomor itu milik Vera. Aduh astaga. Jadi bisa disimpulkan kalau wanita yang mengambil semua uang dari suaminya itu adalah si Vera. Waduh. Lanjut, dengan semua kesalahan yang Franco perbuat ke Alice, dia memutuskan untuk memaafkannya dan berdamai. Film ini berakhir dengan si Franco yang pulang ke rumah namun di sana semuanya sudah kosong. Alice dan Jules pergi meninggalkan si Franco. Lalu Franco menghubungi Alice namun tidak mau diangkat. Nah di sini si Alice pun balas dendam atas apa yang dilakukan oleh si Franco. Sedangkan Alice malah kabur dengan anaknya bersama si Vera. Lah kok gini ya Lur endingnya? Dan sampai di sini film pun selesai. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Like jika kalian suka dan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Request juga film-film favorit kamu untuk di story ini berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.